sekarang mari kita review kembali rumus dari persamaan gas ideal. Nah, kita memiliki tekanan atau P dikalikan dengan volume atau V sama dengan jumlah molekul atau N dikalikan dengan konstanta gas ideal atau di sini R dan temperatur T. Jadi PVNRT. Sekarang kita akan belajar mengaplikasikan rumus ini. Nah, jadi di sini saya ada soal. Katakan saja kita memiliki bagaimana bila 2 liter 2 liter balon udara. 2 liter balon udara ini berisikan gas hidrogen. Nah, hidrogen adalah molekul diatomik. Jadi pada setiap molekul terdapat 2 atom hidrogen. Ia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi H2. Dan saya akan mengukurnya pada suhu 30 derajat Celcius. 30 derajat. Kita tulis dulu dari awal. 2 liter balon berisikan 2 liter balon berisikan atau contains of H2 2 liter dan saya akan mengukurnya pada suhu 30 derajat Celcius. Di sini saya tuliskan dulu 30 derajat Celcius. 30 derajat Celcius. Oh, bukan persen, maksud saya Celcius. Anggap saja tekanan di luar balon adalah sebesar 2 atmosfer. Kita tuliskan lagi 2 atmosfer atau 2 atm. 2 atm. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak mol gas hidrogen yang kita miliki? Berapa banyak mol gas hidrogen yang kita miliki? Nah, how many moles atau berapa banyak molekul gas hidrogen yang kita miliki? Saya ulang lagi pertanyaannya biar semakin mengerti gitu ya. Jadi untuk menghitungnya kita akan menggunakan rumus ini, PVNRT. Kita juga harus menggunakan konstanta R yang tepat berdasarkan satuan yang telah kita miliki. Jadi di sini kita punya 2 atm dikalikan dengan, kita tulis lagi 2 atm dikalikan dengan volume sebanyak 2 liter. 2 atm dikalikan 2 liter volume maka akan sama dengan N akan sama dengan nRT. Jadi saya tuliskan di sini N ini dalam satuannya mol, dikalikan dengan R dan dikalikan dengan T. R dan dikalikan dengan T yaitu 30 derajat Celcius, tapi kita harus mengkonversinya terlebih dahulu menjadi Kelvin. Kita tidak dapat menggunakan satuan Celcius pada temperatur di persamaan gas ideal ini. Nah, bila kita bekerja dengan konsep termodinamika dan permasalahan seperti ini, permasalahan seperti persamaan gas ideal ini, kita harus menggunakan Kelvin. Kelvin dan Celcius sama-sama merupakan satuan temperatur, hanya saja memiliki perbedaan skala. Nah, saya akan menggambarkan skala temperatur untuk menjelaskannya. Saya akan menggambarkan 2 skala temperatur. Di sini 1 untuk Celcius dan 1 lagi untuk Kelvin. 2. Saya gambarkan lagi garis panjang untuk skala temperatur. Jadi, kemungkinan temperatur terendah yang dapat dicapai oleh alam semesta. Ketika kita bicara kemungkinan temperatur terendah, artinya rata-rata energi kinetik dari atom dan molekul adalah 0. Atom dan molekul tidak bergerak stasioner. Maksud saya, ia tidak bergerak sama sekali, bersifat stasioner. Jadi temperatur terendah dalam Celcius adalah 273,15 minus 273,5 derajat Celcius. Jadi angka 0 kemungkinan ada di sini. 0 derajat adalah temperatur suhu air membeku dan 100 derajat di sini adalah
suhu air mendidih atau titik didih air. Jadi bisa dilihat skala Celcius dibuat berdasarkan titik beku dan titik didih air. Jadi bila kita memiliki temperatur 5, contohnya adalah 5 derajat Celcius, ya kemungkinan ada di sini, dan temperatur lainnya adalah 10 derajat Celcius. Ketika kita lihat pada skala Celcius, mungkin kita akan berpikir bahwa 10 derajat memiliki energi 2 kali energi yang dihasilkan pada temperatur 5 derajat, karena temperaturnya adalah 2 kalinya. Tapi bila kita melihat dari titik 0 derajat Celcius, skala Celcius, maka kita bisa lihat mereka memiliki jarak yang hampir sama. Hanya terdapat sedikit kenaikan suhu. Maka dari itu kita gunakan skala Kelvin. Karena titik absolut 0 pada Kelvin didefinisikan sebagai titik 0, benar-benar titik 0. Titik ini, titik 0 pada derajat Kelvin adalah titik absolut 0. Nah, sekarang bagaimana dengan titik 0 pada derajat Celcius? Sebelumnya saya beritahu bahwa penambahan 1 derajat pada Kelvin akan sama dengan penambahan 1 derajat pada Celcius. Jadi titik 0 Celcius akan sama dengan 273 derajat Kelvin. Dan 5 derajat Celcius, 273 derajat Kelvin dan 5 derajat Celcius adalah 278 Kelvin dan 10 derajat Celcius adalah 283 Kelvin. Itu dengan menambahkan 5 dan 10 derajat pada Kelvin. Nah, intinya bila kita ingin mengonversi dari Celcius ke Kelvin, kita hanya harus menambahkan 273 derajat. Jadi 30 derajat di sini adalah akan sama dengan 303 derajat Celcius ya, dengan menambahkan 30 derajat. Nah, kemungkinan berada pada titik ini, 303 derajat Celcius. 303 derajat Kelvin maksud saya. Jadi temperaturnya akan sama dengan 303 derajat Kelvin. Nah, jadi untuk temperaturnya kita tinggal tambahkan pada persamaan. Pada temperaturnya kita ubah saja dengan 303. Nah, sekarang kita harus mencari tahu konstanta yang akan kita gunakan di sini, konstanta R. Ingat, kita berurusan dengan atmosfer dan liter. Nah, saya telah menuliskan beberapa versi konstanta R di sini. Nah, di bawah sini kita berurusan sekarang dengan liter, atm atau atmosfer, mol, dan Kelvin. Jadi yang kita gunakan adalah konstanta paling bawah ini yang berwarna hijau. Ya, 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Ya, 0,082. Nah, akan saya tuliskan pada soal. Langsung saya tuliskan. Jadi kita tuliskan ulang. Jadi saya punya 2 atm dikalikan dengan 2 liter sama dengan N yang kita cari, jumlah mol yang kita cari, dikalikan dengan 0,082 untuk konstanta gas ideal, dikalikan dengan 303 Kelvin. Ya, ini kita tuliskan unitnya. Dan dikalikan dengan 303 Kelvin. 303. Jadi mari kita mulai perhitungan sekarang. Nah, sebelumnya saya beritahu, bila kita mengerjakan soal berupa analisis dimensional seperti ini, seperti soal ini, kita dapat memperlakukan satuan sebagai angka. Jadi kita dapat membagi satuan sama rata pada kedua sisi. Bila kedua sisi memiliki satuan yang sama. Nah, kita di sini memiliki atmosfer pada ATM pada kedua sisi, ATM dicoret, liter dicoret, Kelvin juga karena merupakan pembilang dan penyebut, kita akan coret juga. Nah, di sini saya akan, kita hitung lagi, 2 dikali 2 sama dengan N dikalikan 0,82 per mol, 0,082 per mol, dikalikan dengan 303. Dan, ya, maka ini akan sama dengan, ya satuannya kita tulis saja di akhir ya, 1 per mol. Sekarang saya akan menghitungnya dengan kalkulator. Sebentar, saya ambil kalkulatornya. Ya, jadi 2 dikali 2 adalah 4. Dikalikan, dibagi dengan 0,082
dikalikan dengan 303. Molnya kita pindah ke atas ya. Molnya ini dalam mol. Maka sebentar, saya tulis dulu. Dalam mol maka ini akan sama dengan N, atau jumlah mol yang akan kita cari. Nah, di sini kita hitung saja hasilnya dengan menggunakan kalkulator. Ya, jadi 4 dibagi 0,082 dibagi dengan 303, maka akan sama dengan 0, kita bulatkan saja menjadi 0,16. Jadi N atau jumlah molnya akan sama dengan 0,16 mol gas hidrogen. Nah, kita bisa mengetahui jumlah molnya dalam satuan mol ataupun mengetahui jumlah partikelnya, yaitu dengan mengalikan dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 dengan mengalikannya dengan bilangan Avogadro. Nah, selain itu, kita juga dapat mengetahui massa dari gas hidrogen yang kita miliki. Maka 1 mol H2 akan sama dengan ini bila kita ingin mencari gramnya, ya 1 mol H2 akan sama dengan berapa gram? Ya, itu adalah pertanyaannya. 1 mol H2 akan setara dengan berapa gram ya? Maka massa molekul relatif hidrogen diatomik adalah 2. Massa molekulnya adalah 2 AMU. Jadi 1 mol H2 akan sama dengan 2 gram. Jadi pada contoh soal ini kita memiliki 0,16 mol. Jadi 0,16 mol, sebentar kita gunakan lagi kalkulator. Oh, tidak usah gunakan kalkulator karena hanya mengalikan 2 dengan 0,16, yaitu akan sama dengan 0,32 gram. Nah, angka 0,32 gram ini didapatkan dengan, saya ulangi lagi, dengan mengalikannya dengan 2. 0,16 dikalikan dengan 2. Karena tiap mol hidrogen adalah 2 gram. Nah, saya harap video ini bermanfaat. Kunci pentingnya adalah mengingat rumus PV-NRT dan memerhatikan penggunaan satuan yang tepat. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.